kita belajar kerjasama yang baik, ya. Ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Jadi ada beberapa orang yang berperan di sini. Kemudian kita melihat saling keterkaitan satu dengan yang lain, dan dari kerjasama mereka itu menghasilkan kemenangan. Ya, di sini yang pertama kita melihat Yosua. Ya, dia bersama-sama dengan orang-orang yang dipilih. Dia ada di garis depan, dia maju berperang melawan orang Amalek. Jadi dia yang maju berperang. Nah, kemudian ada Musa yang merupakan wakil Allah, dan di situ dikatakan dia akan berdiri di atas puncak bukit dengan tongkat Allah. Jadi itu tongkat yang dia selalu bawa, ya. Kemudian yang ketiga itu Harun dan Hur. Ya, mereka ini adalah para pemuka bangsa Israel, dan mereka mendampingi Musa di puncak bukit. Jadi itu ada tiga orang yang berperan di dalam hal ini. Bukan cuma tiga orang sih, Yosua dengan bangsa Israel, ya. Tetapi ini bagian-bagian yang berperan sehingga kemenangan itu terjadi. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Nah, teman-teman, kita melihat di sini saling keterkaitan, ya. Jadi tidak yang penting karena karena banyak bangsa Israel yang maju berperang bersama dengan Yosua maka mereka menang. Nah, ini berkaitan dengan Musa yang ada di atas bukit. Itu ada hubungannya. Nah, kemudian ketika Musa, di situ dikatakan ketika dia menjadi penat atau dia lelah. Nah, di situ kita melihat fungsi dari Hur dan Harun. Jadi mereka mengambil batu, mereka taruh di bawahnya, kemudian Musa disuruh duduk di atas batu itu. Kemudian Hur dan Harun itu, saya juga pikir bagaimana kalau cuma Harun saja, ya, tapi di tangan yang naik. Tapi itu ada dua orang, dan dua orang itu menopang di kiri dan kanan. Jadi di situ dikatakan sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari tenggelam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Jadi saling mendukung satu dengan yang lain, saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi tidak bisa terpisahkan salah satunya. Masa kita dulu dengan sekarang itu sangat beda sekali, dan itu merupakan peperangan bagi kita untuk memenangkan generasi ini. Mau tidak mau kita harus memenangkan mereka. Kita harus membawa mereka untuk mengenal Tuhan secara pribadi, dan karena itu juga kita membutuhkan ketaatan. Allah yang sudah menolong kita melalui pelayanan ini, kita bisa mengenal Dia secara pribadi. Kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan akhirnya memberikan kita kesempatan untuk melayani, baik siswa, mahasiswa maupun alumni. Hanya dengan bergandengan tangan, hanya dengan bekerja sama dengan baik, maka pelayanan kita bisa berjalan dengan baik. Kalau ada satu bagian yang tidak berjalan dengan baik, maka itu akan mempengaruhi jalannya pelayanan kita.